Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segenap pemirsa dan keluarga besar Fatayat Muslimat Sawahan, semuanya saja yang ikut juga hadir di lokasi majelis taklim pada kesempatan ini, seperti biasanya dalam rangka kita belajar agama bersama-sama. Semoga kita selalu bersamaan diiringi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan yang fit sehingga kita terus bisa beribadah melewati kegiatan bersama belajar ilmu agama. Karena itu marilah kita awali pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan keluarga besar Fatayat Muslimat dan semuanya saja yang ikut serta di dalam channel belajar bersama tentang ilmu agama. Pada kesempatan ini saya akan bersama-sama untuk belajar tentang ada satu bahasa hikmah yang tentunya perlu kita pelajari dan semoga nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada bahasa hikmah yang mengatakan man zaro'a hasoda. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Dalam bahasa ini adalah betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk banyak menanam. Kalau kita menginginkan banyak memberikan penuaian, maka otomatis kita harus banyak menanam. Menanam apa yang dimaksud di sini? Tentulah yang kita maksud adalah menanam kebaikan, menanam amal soleh, di mana kebaikan dan amal soleh yang akan kita tanam tidaklah akan sia-sia, semuanya akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ibadah soleh yang kita tanam bermacam-macam, ada yang berupa dzikir, kita menanam berupa dzikir. Banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, di mana setiap kalimat thayyibah pasti ada fadilah, dan di mana fadilah itu tentulah tidak akan sia-sia diberikan oleh Allah, baik kemanfaatannya di dunia maupun untuk kemanfaatannya di akhirat. Seperti kita berzikir dengan membaca istighfar. Membaca istighfar atau meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin adzim. Istighfar ini semakin kita baca berkali-kali dan semakin banyak kita membaca, maka juga akan mempunyai fadilah dan manfaat yang besar bagi kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man aktsara min istighfarin ja'alallahu min kulli hammin faraha. Ja'alallahu min kulli hammin faraha. Artinya apa? Allah akan menjadikan setiap kesusahan itu akan menjadi satu kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan dijadikan setiap kesempitan itu pasti akan menemukan solusi. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Di mana dengan ujian dan cobaan ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan hati bersabar dan zikir kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah. Insya Allah wa min kulli dhiqin makhraja. Dari segi dunianya, wa razzaqahu min haitsu la yahtasib, dan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya rezeki tersebut. Ini termasuk bagian dari
menanam dan menuai. Kita menanam dengan membaca zikir dan kita menuai, termasuk menuai dari apa yang sudah kita terima dari fadilah membaca kalimat thayyibah. Termasuk lagi kita menanam dalam bentuk amaliyah, amal perbuatan, di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita khairun nas anfa'uhum linnas. Banyaklah atau sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lainnya. Amal apa yang kita perbuat, terserah. Amal apa yang penting bagus, amal apa yang kita lakukan, terserah. Yang penting bisa memberikan manfaat yang banyak. Dalam konteks ini, Fatayat Ancap mengadakan kegiatan LKSA. LKSA adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. LKSA, bangsa dan agama. Fatayat Sawahan selalu eksis. Yes. Kegiatan LKSA ini adalah merupakan bagaimana kita menanam kebaikan di dunia dalam bentuk organisasi, di mana dalam organisasi Fatayat. Di situ ada kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, memperhatikan kesejahteraan sosial anak, dibingkai dalam program kegiatan Fatayat. Kegiatan ini adalah sangat berarti kalau kita benar-benar fokus untuk melaksanakannya. Kita benar-benar mempunyai komitmen untuk mensukseskan program ini, karena program ini adalah benar-benar mempunyai dampak yang sangat positif dan sangat membantu terhadap pemerintah. Tentunya juga sebagai implementasi sebagai kita orang yang beragama. Kesejahteraan sosial itu adalah orang itu bisa dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhan secara material, dapat memenuhi kebutuhan secara spiritual, sosialnya sebagai warga negara. Lah disinilah tugasnya Fatayat untuk memberikan satu perhatian kepada anak-anak, yang mana anak-anak ini merupakan kader-kader agama, kader-kader bangsa, yang nantinya akan menjadi penerus-penerus kita, penerus-penerus sesepuh kita. Dan dengan perhatian Fatayat terhadap anak-anak ini secara komitmen dilaksanakan bersama dengan baik dan kompak, insya Allah ke depan kita akan mempunyai kader-kader yang lebih baik, kader-kader yang lebih humanis, kader-kader yang mempunyai akhlakul karimah, sebagaimana kader-kader muslim kamil yang diharapkan oleh Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Di sini sudah dijelaskan kegiatannya LKSA. Di antaranya adalah kegiatan rutin setiap 1 bulan sekali dengan mengadakan santunan. Santunan dari siapa? Dari donatur-donatur yang tentunya digalang dari keluarga besar sahabati Fatayat. Meskipun tidak maksimal dalam memberikan untuk kebutuhan setiap harinya, tetapi ini sudah bagian dari perhatian untuk memenuhi kebutuhan secara material. Karena orang hidup itu mau tidak mau memang membutuhkan kebutuhannya secara material. Ada biaya makan, benar apa tidak? Ada biaya minum, ada biaya tempat tinggal, ada biaya sekolah, ada biaya-biaya jajan dan biaya-biaya yang lainnya, yang mana ada sedikit yang bisa ditampakkan dalam tali asih dalam program Fatayat melalui LKSA dengan memberikan santunan atau tali asih setiap 1 bulan sekali. Ini adalah merupakan perwujudan kasih sayang yang sangat bagus. Betapa senangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau melihat program ini, di mana orang yang paling dicintai dan termasuk orang yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad adalah di bagian anak yatim. Sampai
sudah pernah saya gambarkan, Nabi Muhammad menggambarkan adalah seperti dua jarinya yang tidak pernah berpisah. Ana wa kafilul yatimi hakada. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim adalah seperti ini, kedua jarinya yang sangat berdekatan. Allahumma amin. Karena itu program LKSA yang untuk lembaga kesejahteraan sosial anak perlu dicermati bahwasanya tidak hanya cukup dengan bentuk tali asi saja. Tidak cukup dengan memberikan donatur setiap bulannya. Tetapi sejahtera itu tidak meliputi sekedar material. Tapi sejahtera diantaranya juga adalah dapat memenuhi kebutuhan secara religi. Religi itu agama. Karena kita ini ada kebutuhan zahir, ada kebutuhan batin. Kebutuhan zahir adalah seperti bisa diselesaikan dengan secara materi. Nganggo duit, pakai finansial, dibeli dengan uang, disehatkan juga dengan uang. Tapi ada kebutuhan itu yang bisa dipenuhi dengan religi, yaitu karena kebutuhan rohani. Kebutuhan ini dipenuhi dengan religi. Di sini juga dalam kegiatan LKSA untuk mensempurnakan lembaga kesejahteraan sosial anak, tentunya di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan pada pemenuhan kebutuhan religi, di mana ada kegiatan TPQ setiap bulan. Anak-anak dikumpulkan untuk dipahamkan tentang mengaji Al-Quran. Tidak hanya mengaji, tapi diajari menulis. Bisa menulis Al-Fatihah, bisa menulis surat An-Nas. Setelah dibaca, diujikan untuk dihafalkan. Setelah itu diproseskan untuk bisa ditulis. Dengan bisa mengaji, menulis, dan menghafal surat-surat pendek, ini merupakan bagian daripada kebutuhan religi, kebutuhan secara rohaniah, kebutuhan secara agama. Tidak cukup untuk belajar Al-Quran saja, tidak cukup untuk menghafal, dan tidak cukup untuk menulis Al-Quran. Di antaranya lagi adalah dengan mengadakan diniyah atau madrasah diniyah, pembelajaran yang bersifat keagamaan. Karena anak-anak kita, adik-adik kita sangat membutuhkan modal di dalam beribadah. Tahapan-tahapan awal ini kita harus menguatkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk bisa memahami bagaimana mengenal agama, bagaimana mengamalkan agama, bagaimana juga mempraktekkan agama yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak tersebut. Karena itu, dengan pengajian TPQ selanjutnya, kalau sudah bisa mengaji Al-Quran, diteruskan juga dengan memahami tentang ajaran-ajaran agama. Ada kegiatan untuk belajar bagaimana caranya wudu. Adik-adik semuanya siap diajari wudu? Siap semuanya? Supaya wudunya benar. Setelah itu sampai batal itu bagaimana? Yang membatalkan wudu itu bagaimana? Karena yang membatalkan wudu dengan membatalkan puasa itu tidak sama. Membatalkan wudu diantaranya adalah kentut itu batal. Tetapi kalau membatalkan puasa itu makan permen. Jadi kalau punya wudu kok makan permen, kira-kira wudunya batal apa tidak? Wudunya tidak batal. Tapi kalau puasa makan permen berarti wudunya batal. Gak sama batalnya wudu sama batalnya puasa. Kalau
lagi puasa kok kentut, puasanya batal apa tidak? Tidak. Tetapi puasanya tidak batal, wudunya yang batal. Makanya jangan bingung. Lah di sini anak-anak butuh belajar. Kalau ada kegiatan madrasah diniyah TPQ, semangat. Yang menggerakkan juga semangat. Anak-anak diajarkan untuk mengerti bagaimana cara ibadah sholat. Ini pondasi pertama yang harus dikenalkan. Setelah mengenal sifat wajibnya Allah, mengenal sifat jaiznya Allah, sifat mustahilnya Allah. Setelah itu diajarkan anak-anak rukun Islam. Praktek rukun Islam ini adalah wajib untuk dilakukan. Syahadat. Apalagi Sholat ini nanti ada sub-sub bahasanya yang anak-anak semuanya dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan secara agama harus bisa dipahamkan tentang wudu, tentang bagaimana niat sholat. Sholat itu ada berapa waktu, jumlahnya ada berapa rakaat, waktunya kapan saja, bagaimana niat melaksanakan sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib terlebih dahulu, ada sholat subuh, sholat duhur, setelah itu sholat asar, setelah itu sholat maghrib, setelah itu sholat isya. Sholat ini anak-anak semuanya tahu tempatnya. Subuh itu malam apa pagi? Pagi apa malam? 2 rakaat apa 10 rakaat? 2 rakaat, pinter semuanya. Sholat maghrib itu 5 apa 4 rakaat? Maghrib ada berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi semuanya anak-anak paham. Ini adalah bagian daripada pekerjaan yang harus sama-sama disupport oleh lembaga kesejahteraan sosial anak, sehingga yang dipahamkan sejahtera itu tidak hanya sekedar uang, tali asi, tetapi sejahtera secara lahir dan batin, yaitu baik secara kebutuhannya, finansialnya, materinya, juga sejahtera secara agamanya atau secara religinya. Setelah itu sudah dipahamkan tentang bagaimana melaksanakan rukun Islam. Sholat sudah beres, standarnya anak-anak sudah paham semuanya. Doa dan niatnya sholat sudah bisa semuanya. Di mana? Di madrasah diniyah. Di mana letaknya? Yaitu di Fatayat Sawahan. LKSA siap mengabdi untuk bangsa dan agama. Fatayat Sawahan eksis selalu. Yes. Ini akan menjadi satu jariyah yang luar biasa. Karena apa menjadi jariyah? Karena ilmu-ilmu yang sudah ditanamkan oleh program-program Fatayat tersebut akan menjadi keilmuan yang mengalir terus. Dan saya yakin anak-anak ini nanti akan tumbuh besar, punya adik, punya teman, punya sahabat. Bahkan ke depannya nanti dia akan menjadi pemimpin-pemimpin. Dia akan mampu mengajarkan sebagaimana dulu dia mendapatkan ilmu pada saat di Fatayat Sawahan. Sehingga yang pertama kali membuat ide, membuat program, dan mencetuskan dalam bentuk banyak sekali kegiatan, ini akan mempunyai juga pahala. Karena itu di dalam agama kita ini sebenarnya sudah mengenal MLM sudah lama, multi level marketing. Yang ditiru sekarang itu MLM itu dari agama Islam. Karena apa? Karena Allah akan memberikan pahala bagi orang yang mengajarkan kepada muridnya, saudaranya, dan siapa saja. Sampai dia pun ikut mengikuti apa yang telah diajarkan kebaikan tersebut. Setiap kali dia melakukan kebaikan, insya Allah yang mengajarkan pun tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat semuanya yang ikut serta mendata. Siapa adik-adik yang mau ikut di kelas TPQ? Tetangga saya, Mbak, saya daftarkan. Siapa lagi? Adik saya, Mbak.
Siapa lagi? Keponakan saya, Mbak. Ini didaftar. Yang mendaftarkan sampai anak yang tadi nggak mengenal TPQ, dia belajar mengenal TPQ dan dia mendapatkan ilmu cara belajar dan membaca Al-Quran. Dan akhirnya bisa membaca ayat-ayat dan kalimat-kalimat kalamullah, mulai dari Fatihah, fasih, tajwid dan qaidahnya betul. Subhanallah. Yang mengajaknya kepada TPQ tadi, yang mengantarkannya kepada si LKSA, maka Allah pun akan memberikan pahala, catatan kebaikan, karena dia menunjukkan kepada jalan yang benar. Allahumma amin. Maka jangan terbersit di pikiran kita itu yang punya pahala hanya ketua saja. Jangan pernah terbersit yang punya pahala hanya yang mengajarkan Al-Quran saja. Jangan pernah terbersit yang punya pahala itu mereka yang menjadi narasumber. Tapi banyak sekali Allah memberikan ruang bagi kita sama-sama untuk mendapatkan pahala. Karenanya di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebagusan. Kalau temanku bisa mengajarkan Al-Qurannya, aku yang bisa mencarikan orang-orangnya yang belajar. Ada guru, gak ada muridnya, siapa yang akan diajar? Bener apa enggak? Ada program LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, tapi anaknya gak ada yang mau disejahterakan, yuk gak bisa berjalan. Aduh, aku gak bisa beramal, itu bisa memberikan tali asih. Lah aku gak bisa ngasih tali AC, cuma ngasih rafia AC. Oh, jangan putus di situ. Allah itu maha kuasa, Allah maha adil, Allah maha kasih sayang. Setiap kebaikan kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mbak, aku yang akan mendata anak yatim yang ada di sawah. Aku akan mendata siapa ibu-ibu yang siap putra-putrinya untuk semangat diajarkan TPQ di sini. Saya yakin di mana ada orang tua yang tidak suka anaknya pandai. Saya yakin di mana orang tua yang tidak suka anaknya bisa mengaji. Karena bisa mengaji adalah modal untuk anaknya sendiri, juga modal untuk orang tuanya. Kelak pada saat kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap orang tua selalu mengharapkan doa dari anak-anaknya, yaitu anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholih yad'ulah. Yang ketiga yaitu doa anak yang soleh. Dengan begitu, kegiatan LKSA ini sebenarnya akan menjadi ruang, lahan yang sangat besar sekali bagi kita untuk anfa' linnas, menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi manusia, untuk menanam bagi kita. Baik, sekarang aku kepingin menanam kita sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Aku menanam bagian mencari yatimnya, aku menanam bagian menyiapkan majelisnya, aku menanam bagian menyiapkan donaturnya, aku menanam bagian pematerinya, aku menanam bagian apa? Setiap kali mengeser kegiatan ini, setiap hari ini, Jumat sekian, Ahad sekian, tanggal sekian. Ini adalah bagian daripada amilus sholihah, ladang kita. Penuhi ladang kita dan tanamlah amal kebaikan ladang kita. Dan insya Allah setiap menanam pasti akan menuai. Tidak terlihat besarnya, tidak terlihat kecilnya, semuanya akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun kecil sekali, maka tetap tampak di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di mata manusia itu nunggu kebaikan besar baru dapat pengakuan. Benar? Tapi di mata Allah tidak seperti itu. Kecil apapun akan aku beri pahala. Jangankan amal yang sudah tampak dalam bentuk amaliyah, gerakan, harokah seluruh tubuh kita, tapi kebaikan yang masih dalam
upaya batinia kita, angan-angan kita, dalam kerentek hati kita, itu pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan seperti apa? Besok aku tak bilang sama yang bagian koordinator LKSA, saya kepingin ada apa itu namanya, adik-adik itu diajari tentang cerita-cerita para nabi deh, biar nanti mindsetnya itu cinta kepada nabi, nggak cinta kepada Hulek, cinta kepada Aldi Barens, cinta pada Anding Klok, dan cinta-cinta pada gitu. Harus mau pulang sedikit lah, ada mutiara hikmah. Nah, ini meskipun belum disampaikan kepada sang ketua ataupun yang melaksanakan program LKSA, tapi di sini sudah ada niatan ide yang membawa manfaat. Itu pun sudah dikasih catatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dari setiap yang ada di sini, baik yang termasuk pengurus LKSA maupun yang anggota, bahkan atau keluarganya sendiri yang di luar tidak menjadi pengurus dan lain sebagainya, ikut serta peduli terhadap program LKSA ini, insya Allah dia pun termasuk orang-orang yang menanam, dan setiap menanam pasti dia akan menuai. Allahumma amin. Yang ketiga, yaitu termasuk sejahtera adalah sosial warga negara. Artinya apa? Anak-anak kita harus diberikan perhatian yang sama. Di dalam bahasa Al-Qur'annya, inna akramakum indallahi atqakum. Kita memandang seseorang, jangan sekali-kali kita itu memandang karena kedudukannya, karena apalagi hartanya, karena cantiknya, karena apalagi jabatannya, latar belakang keilmuannya, latar belakang nasabnya. Tapi kita memandang seseorang adalah sama. Tidak ada yang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lebih mulia? Atqakum, mereka yang lebih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli anak yatim, tidak peduli yang orang tuanya lengkap, kita berikan perhatian yang sama mereka. Sama-sama untuk mendapatkan perhatian yang bagus, sama-sama mendapatkan komunikasi yang baik, sama-sama mendapatkan sentuhan-sentuhan yang manis, dan seterusnya. Insya Allah dengan pemenuhan kebutuhan materi, pemenuhan kebutuhan religi, pemenuhan kebutuhan sosial warga negara, maka anak-anak kita ke depan akan menjadi anak-anak yang siap mengembangkan diri, menjadi kader-kader penerus kita. Di samping itu mereka akan siap untuk melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga masyarakat. Karena apa? Mereka tidak merasa terpojok, mereka tidak merasa rendah diri, mereka tidak merasa menjadi orang yang terbelakang. Aku mau bersama-sama ibu-ibu, mbak-mbak yang baca manakib, baca Quran, aku nggak bisa, aku nggak berani dekat-dekat, karena aku nggak pernah mengenal lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Benar apa tidak? Orang yang tidak mempunyai kemampuan, maka dia akan merasa malu bersama orang-orang yang bisa membaca. Orang yang tidak bisa membaca tidak pede bertemu dengan orang yang bisa membaca. Tapi dengan adanya kegiatan TPQ yang sudah disiapkan oleh LKSA, adanya madrasah diniyah yang sudah disiapkan oleh LKSA, dan adanya tuntunan akhlak yang sudah disiapkan oleh LKSA, bagaimana dengan orang tua menghormati, bagaimana menyayangi sesama manusia, bagaimana berbicara yang bisa mengenakkan hati, bagaimana bersikap, bagaimana berbagi dengan yang lainnya, akhlak sosial kita tanamkan. Insya Allah mereka akan menjadi lebih pede. Anak-anak kita yang sekarang duduk-duduk di sini ini ke depan akan lebih bersinar masa depannya, lebih cerah memenuhi harapan bangsa dan agama. Karena mulai kecil mereka sudah mendapatkan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan yang saya maksud tadi, secara materi, secara agama, secara sosial warga negara. Dengan begitu, setelah mereka menjadi makhluk yang pede, muslim yang mempunyai jati diri,
maka dia pun selanjutnya akan bisa melaksanakan fungsi sosialnya sendiri di depan masyarakatnya. Ilmunya yang sudah dia dapat akan dia kembangkan sendiri, bisa untuk keluarganya maupun untuk masyarakatnya. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Insya Allah dengan kekompakan semua elemen, baik melalui ketua, anggota dan semuanya, LKSA akan menjadi program yang sangat signifikan dan handal, bisa memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa dan agama. Demikian belajar ilmu bersama-sama. Jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe sebagai tanda pemirsa dan keluarga besar Fatayat dan Muslimat benar-benar mendukung kegiatan kita. Mari kita tutup dengan membaca Fatihah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.